Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengakhiri pembahasan berkaitan dengan jenis-jenis proposisi atau qadiyah ya. Qadiyah. Pembagian-pembagian qadiyah. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum dari proposisi. Kemarin kita sudah menemukan pembagiannya. Qadiyah itu dia baik kategoris maupun hipotesis, yang itu semua didukung atau dibangun oleh berita yang sempurna ya, sampai pada proposisi musyawarah mahsura, proposisi mahsura, yaitu subjek berkaitan dengan konsep universal, yang itu dia berelasi dengan afrad ya, afrad. Ketika qadiyah itu dikaitkan dengan afrad, maka muncul yang disebut dengan kam proposisi dan kaif proposisi. Dengan begitu maka kita akan bertanya, apakah qadiyah itu disusun dengan sebegitu bebas, dalam artian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa proposisi itu benar atau tidak dalam proposisi ya. Nah, maka kita bisa menyusun semua proposisi, namun tidak bebas dalam artian tidak seenaknya, karena antara qadiyah satu dengan qadiyah yang lain itu harus diukur dalam hukum qadiyahnya. Agar apa? Agar satu proposisi bisa mengkonfirmasi proposisi yang lain sampai pada sebuah keyakinan, ataukah proposisi itu tidak mengandung kesalahan di dalam qadiyah itu. Dengan begitu maka dalam proposisi sendiri atau qadiyah itu ada yang disebut dengan hukum-hukum proposisi ya. Jadi proposisi juga punya hukum, agar orang yang menyampaikan sebuah pernyataan-pernyataan tentang realitas, apakah yang sudah terjadi ataukah masih menjelaskan realitas kemungkinan-kemungkinannya, itu dalam proposisinya tidak mengandung sebuah kesalahan dalam proposisi. Maka sebagaimana pikiran manusia dia punya hukum berpikir, tapi dalam proposisi juga dia punya hukum-hukum proposisi. Jadi kalau kita menyusun pernyataan-pernyataan itu dia juga punya hukum-hukum pernyataan. Seperti ilmu bahasa ya. Tapi dalam hukum-hukum qadiyah ini kita akan melihat karena dia mengantarkan orang pada keyakinan ya. Jadi kalau kita mengetahui satu proposisi, maka kita akan sudah bisa menemukan keyakinan pada proposisi yang lain. Dalam artian bahwa kita mengetahui satu proposisi, kita juga bisa menafikan satu proposisi. Ada juga kita harus mengetahui kebenaran salah satunya, kita bisa mengetahui kesalahan salah satunya. Tapi ada kala juga kita mengetahui kesalahan salah satunya, namun kita tidak mengetahui kebenaran salah satu qadiyah. Jadi dalam qadiyah pun demikian, karena hukum-hukum proposisi itu perlu dilihat. Sebagaimana kita menyampaikan pembahasan awal bahwa proposisi itu berkaitan dengan sebuah kalimat yang berkaitan dengan makna-makna konsep untuk menyampaikan sebuah definisi sebuah realitas. Maka hukum-hukum qadiyah juga itu dia berkaitan dengan
sebuah keberpikiran kita untuk menemukan konsep ya, menemukan keyakinan ataukah tasdik baru. Di dalam pembahasan Ayatullah Mutahari, jika teman-teman lihat itu, dia ada menjelaskan beberapa hukum proposisi. Tapi kalau berkaitan dengan buku Mahmud Muntazari Muqaddam, itu dia masuk pada pembahasan argumentasi langsung ya. Argumentasi langsung. Teman-teman bisa membuka di halaman 101 yang punya buku. Setahu saya di RF ada jual apa? Kalau tidak ada berarti habis ya. Kalau kemarin kan proposisi kan penyampaian. Sekarang kita masuk pada ini berkaitan dengan relasi dengan istidlal mubassir. Apa? Argumen langsung ya. Sebagaimana definisi atau subjek definisi atau subjek logika, setiap pembahasan itu pasti dimulai dengan sebuah definisi dari apa yang kita mau bahas. Argumen atau istidlal itu adalah berkaitan dengan usaha akal untuk bisa menghasilkan tasdik ya, keyakinan baru. Jadi argumen itu tujuannya menemukan keyakinan baru ya. Jadi orang yang berargumentasi itu pada prinsipnya dia harus menemukan keyakinan yang baru terkait apa yang mungkin dia tanyakan. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang di luar dari argumen, maka orang tidak mungkin menemukan keyakinan baru. Karena tugas dari argumen itu adalah memunculkan, memvalidkan, menemukan keyakinan baru. Maka kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak bisa diargumenkan, lantas keyakinan ditemukan dari mana? Nah begitu. Karena istidlal itu, argumen itu, dia adalah usaha akal untuk menghasilkan keyakinan baru, untuk bisa sampai pada keyakinan baru, menghasilkan dan sampai pada keyakinan baru. Jadi kita menghasilkan sesuatu keyakinan dan sampai pada keyakinan yang kita mau tuju. Apapun itu. Dengan begitu maka dengan sebuah qadiyah ya. Jadi kalau kita mengatakan qadiyah ini istidlal ya. Qadiyah ini kan pernyataan ya, yang dia berkaitan dengan khabar sempurna, terserah mau dalam qadiyah hamliyah atau qadiyah syartiyah. Namun ini belum sampai pada tingkat keyakinan, karena dia baru sekedar mau menyusun sebuah proposisi subjek, predikat, nisbah ya. Paling tidak ini subjek, nisbah dan predikat ya. Tapi kalau ini dia berkaitan dengan argumen. Ini argumentasi. Ini berkaitan dengan apa? Keyakinan baru yang kita hasilkan atau yang kita temukan ya. Jadi kalau kita sudah menyusun proposisi karena berkaitan dengan makna ya. Ini kalau kita berkaitan dengan makna ya, kalau begini. Kalau ini berkaitan dengan begitu kan? Kata. Jadi kata, makna, proposisi, argumen, ya. Itu. Jadi kata itu pasti memiliki makna. Makna itu tidak bisa kita temukan realitasnya kalau dia tidak dibentuk dalam sebuah qadiyah. Apakah hamliyah ataukah hipotesis? Salibah, kaif dan lain sebagainya itu. Yang kemarin sudah dibahas, dan itu juga belum sampai pada keyakinan ketika tidak
dirumuskan argumentasi ya. Argumentasi itu apa? Usaha akal menemukan keyakinan baru melalui proposisi, melalui istidlal ya. Kita bisa menemukan satu keyakinan itu dari satu istidlal saja, satu qadiyah saja. Namun ada kala satu qadiyah tidak mengafirmasi keyakinan, dia membutuhkan gabungan proposisi, ataukah dia menggabungkan beberapa qadiyah. Dengan begitu maka dikatakan bahwa menggabungkan beberapa qadiyah dengan qadiyah yang lain, itulah yang dikatakan dengan istidlal mubah, argumentasi langsung ya, bahasa Indonesianya itu argumentasi langsung. Argumentasi langsung. Mengetahui qadiyah lewat qadiyah yang lain. Nah, begitu. Jadi argumen itu adalah usaha akal sampai pada sebuah keyakinan baru, menemukannya. Dia berkaitan dengan qadiyah satu, gabungan dengan qadiyah yang lain. Lewat qadiyah satu kita menemukan keyakinan yang lain, dikatakan dengan mengetahui satu qadiyah untuk qadiyah yang lain. Itu yang dimaksud dengan argumentasi langsung. Jadi ketika misalnya argumentasi kan usaha akan menemukan keyakinan ya. Jadi ketika saya berargumentasi begini, namun keyakinan itu ditemukan setelah argumentasi saya ini keluar. Argumentasi langsung kan? Argumentasi itu, istidlal itu adalah berkaitan dengan usaha akal menemukan keyakinan baru melalui qadiyah. Apakah satu qadiyah ataukah gabungan dari qadiyah. Maka ketika saya menyampaikan sesuatu dalam bentuk proposisi, maka keyakinan itu ditemukan dari qadiyah yang proposisi yang saya keluarkan. Berarti apa? Pikiran kita itu menangkap ada keyakinan dari qadiyah yang kita sampaikan. Apakah lewat qadiyah yang kita sampaikan, ataukah bisa juga dari qadiyah yang kita sampaikan itu keyakinannya kita temukan lewat perbandingan qadiyah yang lain. Karena dia berkaitan dengan argumentasi langsung, berarti keyakinan itu ditemukan secara langsung dari qadiyah yang disampaikan. Apakah lewat satu qadiyah, apakah lewat lawan dari qadiyahnya, itu berkaitan dengan keyakinan yang langsung didapatkan lewat proposisi. Istidlal ini, atau kita katakan dengan argumentasi langsung ini, dia dibagi di dalam 3 bentuk bagian. Iya. Ada yang disebut dengan sini langsung saya bagi ya. Ini teman-teman tinggal bahasa Arab ini saya kadang-kadang pusing ya. Takabul ya. Takabul, aks ya. Kalau aks ini gampang. Dan nakid. Ambil kan pertentangan. Ini nakid. Ini kita masuk di sini. Takabul ya. Takabul ya. Takabul. Jadi argumentasi langsung itu terbagi nih. Takabul, ini hukum argumentasi nih. Kalau Mutahari bilang hukum qadiyah, ini hukum qadiyah. Takabul, aks dan nakid ya. Dalam qadiyah ya, argumentasi langsung. Jadi orang itu bisa saja orang menyusun argumentasi sebebas mungkin. Tapi ada kala argumentasi orang tidak sampai pada sebuah keyakinan. Padahal argumentasi itu fungsinya sampaikan orang mencapai sebuah keyakinan. Maka perhatikan itu hukum-hukum qadiyah. Jangan hanya sekedar bagus diksinya, tapi dilihat dari hukum qadiyah itu error.
Nah, hukum kadia ya, hukum proposisi. Nah, salah satunya adalah takabul. Takabul ya. Takabul. Takabul itu dia mengatakan dalam proposisi prinsipnya subjek dan predikat sama. Salah satunya. Takabul itu intinya satu, subjek, predikat sama. Kam dan kaif berbeda. Ya. Takabul dari proposisi yang takabul. Ini proposisi yang subjek dan predikatnya sama. Perhatikan, subjek dan predikat itu sama, namun kaif dan kam itu berbeda. Kaif itu berkaitan dengan kualitas proposisi, dan kam itu berkaitan dengan kuantitas proposisi. Kuantitas proposisi itu berkaitan dengan apa? Afrad. Apakah keseluruhan ataukah sebagian? Nah, perhatikan dalam struktur proposisi itu orang menyusun keseluruhan dan sebagian itu perlu perhatikan titik kam dan kaif ya. Kualitas dan kuantitas. Salah satunya itu berkaitan dengan tanakut. Tanakut ya. Takabul itu terbagi menjadi tanakut. Ya, tanakut, takabul itu subjek predikat sama, kaif berbeda. Prinsip umumnya ini. Ketika ini tanakut ini terbagi dari takabul, berarti prinsip ini juga berlaku di tanakut. Jadi dia tidak terlalu keluar. Jadi tanakut itu berkaitan dengan subjek predikat yang sama, kam dan kaif berbeda. Ini terbagi menjadi 8 proposisi. Jadi istidlal itu terbagi menjadi takabul, aks dan nakid. Kemudian takabul itu terbagi lagi menjadi tanakut ya. Tanakut dan tanakut ini terbagi menjadi 8 bentuk proposisi. Bagi-bagi terbagi begini. Tapi prinsipnya sama, bahwa subjek predikat itu sama, kam dan kaif itu berbeda dan bisa diterapkan pada apa? Pada 4 proposisi masurah. Apa 4 proposisi masurah itu? Adalah subjek dan predikat yang berkaitan, subjek yang berkaitan dengan konsep universal yang itu direlasikan dengan afrad ya. Artinya dia berkaitan dengan segala kuantitas. Jadi kalau kita bilang ada 4 model masurah, itu berarti berkaitan dengan apa? 4 kualitas. Apakah dia berkaitan dengan positif yang universal ataukah positif yang partikular, ataukah dia berkaitan dengan negatif yang universal ataukah negatif yang partikular. Nah, itu tarikan dari penerapan dari argumentasi langsung dengan model kualitas dan kuantitas proposisi pada tanakut. Penerapannya. Jadi kalau kita berbicara tentang tanakut yang dilahirkan dari takabul, prinsipnya adalah subjek dan predikat itu sama, kam dan kaif yang berbeda ya. Nah, jadi prinsip itu dalam tanakut itu salah satu kaidah yang perlu dilihat adalah ketika pengetahuan akan kebenaran satu kadia, kita akan mengetahui kesalahan kadia yang lain ya. Kalau kita sudah mengetahui satu kadia itu yang disusun itu benar, maka bagiannya itu kita sudah ketahui salahnya.
maka tingkat keyakinan itu ditemukan. Tanakut ya. Jadi kaidahnya ketika pengetahuan akal manusia mengetahui satu kadia itu benar, maka yang lain itu salah. Kalau yang lain saya berarti afirmasi akal itu satu kadia itu yang meyakinkan, mendapat keyakinan baru. Nah, pada pembahasan tentang tanakut ini, karena dia berkaitan dengan subjek, predikat, sama, kaif, kam berbeda pada proposisi proposisi masura itu ya masyhura, yang salbiyah mujibah itu positif negatif baik partikular dan universal, itu adalah berkaitan dengan 8 proposisi kesamaan, 8 proposisi kesatuan. Jadi dari sini itu dia terbagi lagi, ada model 8 proposisi wahda yang masuk dalam ini. Jadi kesatuan subjek predikat berbeda dalam kam dan kaif dalam 4 kualitas proposisi masura. Teman-teman tinggal bisa baca ulang ya, masura itu maksudnya apa. Masura itu ini salbiyah universal, salbiyah partikular, apalagi mujabah universal, mujabah partikular. Atau bahasa kasarnya itu negatif positif ya, salbiyah. Ini bahasa Arab ya, kita harus tahu bahasa orang ya. Jadi kemudian ketika ditaruh dalam kam, maka menjadi apa? Nanti bisa menjadi kam yang keseluruhan mujibah universal, bisa juga kam sebagian pada mujibah yang salbiyah yang yang sebagian, itu bisa saja dalam penerapan. Jadi cukup banyak proposisi ini dibagi-bagi. Nah, hukum pertama itu hukum tanakut. Hukum tanakut itu apa kaidahnya? Ketika akal manusia mengetahui kebenaran satu proposisi, dengan sendirinya dia mengetahui satu kesalahan proposisi. Kalau begitu maka akal akan mengambil sebuah keyakinan dari sebuah kebenaran proposisi. Karena argumentasi itu berkaitan dengan untuk mencapai keyakinan baru lewat qadiyah. Nah, dan itu dibagi menjadi 8 bentuk kesamaan tanakut. Yang dimaksud tanakut itu ada 8 proposisi yang baru. Salah satunya adalah kesamaan subjek. Saya hapus ini. Kesamaan subjek. Ini kalau mau dikasih cepat ini bisa juga, cuma nanti tidak paham ya. Tidak paham. 8 proposisi qadiyah berkaitan dengan wahda, kesamaan. Yang pertama itu berkaitan dengan kesamaan subjek. Perhatikan tadi subjek dan predikat itu sama. Dia berbeda pada kualitas dan kuantitas. Sekarang kita taruh subjek sama. Kalau subjek sama berarti yang berbeda di mana? Adalah di kam atau kualitas ya, kualitas. Contoh misalnya dia mengatakan contoh ya. Subjek ini. Di sini dia mencatat bunga itu indah. Bunga itu tidak ini proposisi tanakut. Subjek dan predikat, subjek itu sama ya. Dia berbeda mana? Dari ini. Dia berbeda di mana?
Kaif apa kam? Dia berbeda pada kaif ya. Bunga itu indah, bunga itu tidak indah. Arti kaifnya itu adalah salbiyah. Tahu negatif. Tapi kita dilihat misalnya bunga itu indah, bunga itu tidak indah. Hal yang berbeda kita mengatakan begini. Bunga itu indah. Ya? Bunga itu itu tidak harum. Bunga itu indah, kemudian kita mengatakan mawar itu tidak harum. Ini tidak bisa dimasukkan dalam proposisi yang kesamaan subjek, karena dilihat dari model proposisinya berbeda pada subjek. Karena syaratnya itu subjek harus sama. Proposisi ya? Subjek harus sama dan kaifnya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada disebut dengan kesamaan predikat, proposisi. Kalau kesamaan predikat, kita tinggal mengatakan seperti bagaimana tadi. Bunga itu indah. Kemudian saya mengatakan mawar itu bagaimana? Tidak indah. Kesamaan pada predikat. Ini kesamaan pada predikat, cuma bedanya kaif. Dia tidak sama pada subjek. Salah nih. Dua itu wahdah. Kesamaan predikat ya. Di sini dia mengatakan misalnya hutan. Hutan itu hijau. Hutan itu tidak hijau. Predikatnya sama. Hanya beda kualitas. Tapi ini juga sama. Apa nama? Ada kesalahan lagi. Jadi kalau kita melihat misalnya hutan itu hijau dan hutan itu tidak hijau, dilihat dari kesamaan. Kalau kita melihat dari kesamaan subjek, dia masuk pada kesamaan subjek, proposisi kesamaan subjek. Tapi kalau kita melihat dari kesamaan predikat, dia sama juga predikatnya, cuma beda pada kaifnya. Jadi kalau kita melihat misalnya proposisi yang selalu jatuh pada prinsip bahwa subjek dan predikat itu sama, kam dan kaif itu berbeda. Kalau kita mengatakan bunga itu indah, bunga itu tidak indah. Subjeknya dilihat dari subjek, dilihat dari predikat juga sama. Tapi kalau kita lihat dari predikat, berarti itu kita masuk pada kesamaan predikat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata kesamaan subjek, maka dia jatuh pada tanakut, wahdah yang sifatnya maudu ya. Maudu adalah kesamaan subjek. Hal yang berbeda ketika kita mengatakan hari ini sudah cerah dan hari ini udara tidak berawan. Tentu tidak bisa ya. Misalnya hutan itu hijau. Kemudian saya mengatakan hutan itu hijau. Nah, hutan itu kering. Pada proposisi yang itu, hutan itu hijau, hutan itu kering ditolak dalam kesamaan predikat. Kenapa? Karena predikat itu
predikat itu tidak sama. Kalau hutan itu hijau dan hutan itu tidak hijau, kesamaan pada predikat namun berbeda pada kaif. Kalau saya mengatakan hutan itu hijau dan hutan itu tidak kering, maka dia sama pada subjek, berbeda pada predikat dan berbeda pada kaif. Tapi kalau dia berbeda pada predikat, pada proposisi wahda predikat, maka tidak bisa, karena wahda predikat itu harus dilihat pada kesamaan predikat, bukan pada kesamaan subjek, dan juga bukan hanya pada perbedaan kaif atau perbedaan kam, ya. Nah, jadi hutan itu hijau, hutan itu tidak hijau. Dilihat dari predikat kan hijaunya itu kan predikat, ya, sama. Tapi yang membedakan kan hanya pada kaif. Tidak kan? Satu mujibah yang di bawah salbiyah. Ketika saya mengatakan hutan itu hijau dan hutan itu tidak kering, maka pada sisi predikat sudah berbeda. Kalau sudah berbeda, maka dia tidak bisa dikenakan dengan hukum kesamaan predikat, dan juga tidak bisa diberlakukan hukum kesamaan subjek, ya, karena yang dilihat adalah pada sama predikat dan sama subjek. Artinya bahwa ini sama secara predikat, subjek sama pada yang pertama tuh, predikat juga sama, tapi dilihat dari penghukuman pada subjek. Ini juga sama, subjek sama, predikat juga sama, tapi dilihat pada penghukuman predikat. Ini melihat dalam hukum tanakud. Artinya apa hukum tanakud? Ketika kita mengetahui satu hal, satu benar, yang satu salah. Misalnya, saya mengatakan hutan itu hijau dan hutan itu tidak hijau. Mana yang benar? Pasti salah satu. Karena apa? Karena tidak mungkin satu hijau yang satu tidak hijau itu dibenarkan secara dua-duanya. Ada disebut dengan hukum kontradiksi, ya. Tanakut itu kontradiktif. Jadi kalau ada orang mengatakan manusia itu cantik, ya, kemudian ada yang mengatakan lagi manusia itu tidak cantik, maka dua proposisi tidak bisa dibenarkan. Pasti hanya salah satu yang benar. Cantik atau tidak cantik saja jatuhkan saja. Manusia, perempuan itu cantik, perempuan itu tidak cantik. Akan kita mengatakan kenapa bisa satu subjek itu ada dua predikat yang berbeda, maka salah satunya pasti gugur. Tanakut itu. Jadi ya manusia, perempuan itu cantik, tidak, manusia tidak, perempuan itu tidak cantik. Artinya dia membangun apa? Perbedaan pada kaif, ya. Ketika ada perbedaan pada kaif, pada subjek yang sama dan pada predikat yang sama, maka pasti gugur salah satunya, karena tidak mungkin dua-duanya diterima. Itu hukum, salah satu hukum dalam proposisi. Dari proposisi itu benar ketika kita melihat bahwa ada terjadi sebuah keselarasan antara proposisi pertama dengan kadia yang kedua. Apakah dilihat dari secara subjek ataukah dilihat dari, maka kalau kita mengatakan bunga itu indah dan bunga itu tidak indah, salah satunya pasti salah. Tidak mungkin dua-duanya. Maka ketika kita mengatakan bunga itu indah, berarti dengan sendirinya bunga tidak indah menjadi gugur. Dan keyakinan manusia menemukan bahwa bunga itu indah terklarifikasi. Begitu juga hal yang sama. Hutan itu hijau, hutan itu tidak. Perhatikan, argumentasi langsung itu adalah sebuah keyakinan yang ditemukan dari argumen, dari proposisi. Maka ketika ada misalnya ada orang menyampaikan, mengatakan bahwa besi itu keras, besi itu tidak keras, itu sudah ditolak secara akal kita, bahwa bagaimana bisa, ya. Karena salah satu hukum proposisi itu adalah tanakut. Akal mengetahui salah satu kebenarannya, dengan sendirinya mengetahui salah satu kesalahan dari proposisi
yang lain yang digandengkan dengannya. Jadi kalau saya mengatakan hutan itu hijau, hutan itu tidak kering, kedua proposisi ini tidak bisa dikenakan hukum karena tanakut karena predikatnya berbeda. Walaupun subjeknya sama, tapi predikatnya yang berbeda. Karena kenapa? Karena hukum tanakut itu adalah berkaitan dengan subjek predikat harus sama, walaupun kaif yang berbeda. Jadi kalau saya mengatakan hutan itu hijau dan hutan itu tidak hijau, dengan sendirinya maka dari dua bentuk kadia ini, ketika saya mengatakan bahwa hutan itu hijau benar, maka hutan tidak hijau menjadi gugur. Tidak mungkin orang menerima kedua kadianya karena prinsip dan kaidah tanakut itu adalah mengatakan bahwa ketika pengetahuan manusia mengetahui satu kebenaran satu proposisi, maka dengan begitu dia mengetahui satu kesalahan pada proposisi yang lain. Berlaku ya. Ini pada hukum tanakut. Yang ketiga ada disebut dengan wahdah syarat. Wahdah syarat. Wahdah syarat itu misalnya hutan itu apa? Wahdah syarat itu misalnya hutan dengan syarat, hutan dengan hutan dengan syarat itu apa? Hutan dengan syarat tertentu, maka hutan itu menjadi hijau. Tapi kalau saya mengatakan hutan dengan syarat itu, maka hujan menjadi hijau apa? Hutan menjadi hijau. Atau hutan dengan syarat tertentu, maka hutan tidak menjadi hijau. Itu dia bermain pada syarat yang sama. Jadi tidak saya tidak bisa mengatakan misalnya manusia dengan syarat itu dia merdeka. Kemudian saya membangun di bawah. Manusia dengan potensinya maka dia bisa merdeka. Ini sudah berbeda dalam syarat. Kalau sudah berbeda dalam syarat, dalam kesamaan syarat gugur proposisi kesamaan syarat. Jadi kalau maka apa? Maka kita menghukumi sebuah proposisi itu salah satunya benar, itu juga bisa dilihat selain subjek sama juga predikatnya, namun yang membedakan bisa menghukumi salah dan tidaknya juga itu berkaitan dengan syarat apakah sama atau tidak. Secara kaif berlaku perbedaan itu. Jadi kalau saya mengatakan hutan dengan syarat itu maka hijau, hutan dengan syarat itu tidak hijau. Subjek dan predikat menjadi sama, namun keduanya berbeda pada syarat itu tergugurkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.